الحاضرين خاصة والله أعلم بهم وأصولهم وفروعهم وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن الله ينفعنا بما علمنا ويعلمنا بما ينفعنا على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamanil akmalani ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sadiqil wa'dil amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan ala mamarri duhuri wal azman wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya rahman. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus BKM Masjid Darul Haq, para tokoh masyarakat, semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan sampai pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali sehat walafiat. Mudah-mudahan insyaallah selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas libur beberapa saat karena faktor dan lain hal ya. Mudah-mudahan semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ada ujiannya masing-masing ya. Yang penting kita banyak syukur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf memang rasanya sebulan pertama cuci darah itu lemesnya luar biasa. Lemes sekali, pusing dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin karena faktor manja juga sih ya, manja dan mana nggak mau gerak sekarang itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan insya Allah menuju yang lebih baik semuanya insya Allah ya. Namanya ikhtiar itu sembuh dan sembuh diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar sih mudah-mudahan insyaallah sehat walafiat dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mengerti nilai nikmat ketika nikmat itu ada. Kadang ada beberapa orang nggak mengerti nikmat kecuali nikmat sudah dicabut. Ya, nggak ngerti nikmatnya sehat kecuali kalau sudah sakit. Parahnya lagi nggak ngerti arti hidup kecuali kalau udah mati. Itu yang parah kan gitu kan ya. Mudah-mudahan kita mengerti arti sebuah nikmat ketika nikmat itu ada dan kita bisa mempergunakannya sebaik mungkin. Ya, kita sendiri pun sebetulnya masih agak malas-malas keluar, tapi dipaksa sama dokter untuk kalau bisa buat aktivitas dan lain sebagainya. Dan memang mohon maaf Pak, karena faktor ya Allah entah betul atau tidak ya, karena udah sering banyak hal dimasukkan ke dalam tubuh, apakah transfusi darah atau darahnya orang nggak tahu di darah ada dan macam-macam obat, sehingga kadang-kadang mau ngomong sesuatu kadang-kadang blank, kadang-kadang hilang sendiri, kadang-kadang apa yang mau diomongkan. Oleh sebab itu disuruh sama dokter untuk sering-sering ya interaksi sama orang. Mudah-mudahan insyaallah ya barokahnya ilmu insyaallah barokahnya doa dari semuanya, saling mendoakan. Mudah-mudahan insyaallah semuanya menuju yang lebih baik dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan
umur kita dengan yang terbaik. Itu saja deh. Kita bisa ibadah, kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa ngaji, kita bisa dakwah, sudah lebih dari cukup. Mudah-mudahan insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, melanjutkan dari majelis kita yang seingat kita pada waktu lalu akhir dari pembahasan kita adalah membahas akan masalah sholat sunnah yang menjadi salah satu tanda utama kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, dan juga nilai baiknya seorang hamba, nyamannya orang dengan sholat sunnah. Maka dia membiasakan sholat sunnah. Itulah yang disebut oleh Nabi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan sholat sunnah sampai aku mencintainya. Kita bahas secara hukum fikihnya bahwa sholat sunnah ada dua macam. Satu disyariatkan jamaah, dua tidak disyariatkan jamaah. Yang lebih mulia yang disyariatkan jamaah, semisal sholat Idul Fitri, sholat gerhana dan lain sebagainya. Kemudian yang kita bahas pertama adalah sholat yang tidak disyariatkan jamaah. Sholat yang tidak disyariatkan jamaah, yang terafdal adalah sholat rawatib. Yang terafdal adalah sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu, apakah qobliyah atau ba'diyah. Dan juga kita sampaikan di antara hukum qobliyah ba'diyah adalah qobliyah itu masuknya saat adzan, keluarnya dengan keluarnya waktu sholat. Jadi qobliyah itu bisa dilakukan sebelum sholat fardu, bisa juga dilakukan setelah sholat fardu. Dan itu bukan qadhaan, tapi adaan. Beda dengan ba'diyah. Ba'diyah harus dilakukan setelah sholat fardu, nggak bisa sebelum sholat fardu. Ya, maka oleh sebab itu berapa banyak semisal di Malaysia, kebanyakan ini majelis-majelis di Malaysia itu kebanyakan mereka sholat isyaknya setelah selesai acara. Jadi acara umpamanya di maghrib, adzan isya, setelah adzan isya mereka tidak langsung sholat, tapi melanjutkan acara. Ini mayoritas seluruh Malaysia, Singapura itu seperti itu. Kita hadir berkali-kali majelis kayak gitu. Jadi waktu adzan isya majelis terus, anggaplah sampai jam 8, selesai majelis, baru mereka langsung komat sholat isya. Nggak ada qobliyah, enggak. Kenapa? Karena mereka melakukannya nanti setelah sholat fardu. Karena memang secara hukum qobliyah itu masuknya adzan, keluarnya dengan keluarnya waktu, bukan dengan sholat fardu. Sehingga qobliyah bisa dilakukan setelah sholat fardu. Beda dengan ba'diyah. Ba'diyah nggak bisa dilakukan sebelum sholat fardu, harus setelah sholat fardu. Itu. Dan juga qobliyah ba'diyah bisa diqodok, Hadisnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW pernah sholat setelah asar di rumahnya Ummu Salamah. Di rumah Ummu Salamah, istrinya Nabi. Bertanya Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, tidakkah Anda melarang kami sholat setelah asar?" Nabi bersabda, "Ini aku sholat ba'diyah zuhur. Tadi setelah zuhur aku banyak tamu sampai asar, sehingga tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Kemudian dilakukan setelah asar oleh Nabi di rumah Ummu Salamah. Nabi melakukan di rumah Ummu Salamah isyarat bahwa Nabi tidak melakukan di masjid supaya tidak menjadi fitnah,
supaya tidak menjadi fitnah. Tapi Nabi melakukannya di rumah Ummu Salamah. Habis sholat asar Nabi ke rumah Ummu Salamah. Di rumah Ummu Salamah Nabi sholat. Bertanyalah istri Nabi, Rasulullah kok tadi sudah sholat di masjid, kok sholat sini, gitu ya. Nah ini diantara dalil bahwa boleh mengqadha sholat sunnah, ya boleh mengqadha sholat sunnah. Dan dari sholat rawatib yang terafdal, adalah qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu yang paling afdal, sehingga disebutkan if'aluha walau taradat kumul khair dalam hadis. Nabi bersabda, lakukan qobliyah subuh meskipun kau dikejar sama pasukan berkuda. Jadi dalam kondisi dikejar pasukan berkuda tetap lakukan. Artinya usahakan semaksimal mungkin lah, jangan ditinggalkan. Ya, qobliyah subuh. Semisal umpamanya kita dari Medan ke Aceh naik bus, biasanya bus turun untuk sholat subuh. Nah itu juga meskipun demikian lakukanlah, ya lakukan. Nah sunnah disebutkan sini, sunnah qobliyah subuh. Di antara sunnah qobliyah subuh, ya masyhur hadis Nabi rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Riwayat hadis Imam Muslim. Imam Muslim. Ya, dalam Sahih Imam Muslim. 2 rakaat sunnah fajar, yaitu subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Sebagian ulama bahkan mengartikan lebih baik dari dunia seisinya itu kalau dunia seisinya disedekahkan. Gimana besarnya pahala? Bukan artinya lebih baik dunia seisinya itu kalau dibanding dengan dunia seisinya dalam bentuk uang atau materi dan kebendaan. Kenapa? Tidak usah pakai 2 rakaat sholat sunnah subuh. Pahalanya Fatihah saja lebih utama daripada dunia seisinya. Apalagi sampai 1 rakaat, 2 rakaat. Apalagi sebelum subuh. Maka arti sebelum subuh itu adalah, sebagian ulama mengartikan andaikan dunia seisinya kita punya, kemudian kita sedekahkan di jalan Allah, pahalanya 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih utama daripada pahala ini. Gimana besarnya? Makanya jangan ditinggalkan. Maka besar nilai pahala qobliyah subuh. Disunahkan untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ada riwayat juga untuk membaca alam nashrah dan alam taroh. Alam nashrah di rakaat pertama, alam taroh di rakaat kedua. Wal afdal digabung. Artinya digabung rakaat pertama alam nashrah dan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua alam taroh dan qul huwallahu ahad. Wa yundabu tahfifuha, dan disunnahkan untuk tahfif, mempercepat sholat. Artinya tidak lama-lama di dalam sholat qobliyah subuh, dipercepat. Jadi rukuknya jangan lama-lama, i'tidal sujudnya jangan lama-lama, dipercepat. Sunnah dipercepat. Kemudian wa ayyataji'a ba'dahuma al-shikil aiman mustaqbil qiblah. Sunnah untuk tiduran mereng setelah sholat qobliyah subuh. Tiduran mereng sebentar, tiduran mereng sebentar. Bahkan di dalam kitab Mukhtasar Tashdidul Bunyan, pendapat Sayyidina Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa orang yang tidak tiduran mereng setelah qobliyah subuh, sunnah setelah subuh niat qadha tiduran mereng. Saking besarnya sunnah ini, disebutkan Nabi selalu melakukannya. Hanya saja ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan
sunnahnya mutlak, maksudnya sunnah mutlak dimanapun saja. Ada yang mengatakan sunnahnya di rumah, bukan di masjid. Kalau di masjid tiduran semua, ya lucu juga. Kalau masjid tiduran semua ya. Tapi sebagian ulama berpendapat mutlak sunnah. Sunnah itu mutlak baik di rumah atau di masjid. Tapi tadi kita sampaikan ada pendapat dalam kitab Mukhtasar Tasyidul Bunyan sampai disunnahkan untuk diqodho. Saking besarnya sunnah tersebut karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Setelah sholat sunnah qobliyah subuh, Nabi selalu tiduran mereh. Tapi memang kalau dilihat dari sejarah, Nabi sholat qobliyah subuh itu tidak pernah di masjid, tapi di rumah. Karena sejarahnya disebutkan dalam banyak hadis, kalau subuh itu Nabi sholat sunnah di rumah dan tidak keluar ke masjid kecuali hatta sampai dipanggil sama Bilal, diketok pintu sama Bilal. Maka Bilal yang memberikan pengetahuan sama Nabi akan qomat. Itu yang biasa kan, rumah Nabi di samping masjid. Ya, berbeda dengan sholat-sholat lain. Kalau sholat-sholat lain, Nabi kadang duduk di masjid menunggu. Tapi kalau sholat subuh, mungkin karena faktor Nabi tahajud di rumah. Ya, sehingga sampai kemudian untuk dikasih tahu untuk keluar dari rumah menuju masjid sholat fardu subuh. Dan kemudian disunahkan juga ya ngadep kiblat tadi itu tiduran merahnya. Sebagian mengatakan ini adalah sebagai bentuk untuk merenggangkan kaki karena capek dari qiyamul lail. Karena capek dari. Oleh sebab itu ada ulama berpendapat sunnah tiduran mereng setelah qobliyah subuh itu bagi yang tahajud. Yang nggak tahajud ngapain pula tiduran mereng? Capek apa dia gitu kan? Ini, ya. Dan sambil mengatakan di antara doanya adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar 3 kali. A'udzu bika minan nar. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Sayyidi wa Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar 3 kali. Ada juga disebutkan doa Allahumma bihaqqil Hasan wa akhihi wa ummihi wa abihi wa jaddihi wa bani najini minal ghammil ladzi ana fi. Itu juga ada riwayat doa itu. Artinya, ya Allah, dengan haknya Hasan dan saudaranya, haknya ibu dan ayahnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, wa jaddihi wa bani, kakeknya dan keturunannya, najini minal ghammil ladzi ana fi, selamatkan aku dari kesulitan yang aku di dalamnya. Itu di antara doa apa tadi? Tiduran mereng. Itu sholat sunnah qobliyah subuh. Itu yang terafdal. Ada. Kemudian di antara kita tidak membahas, sudah pernah kita bahas secara cepat akan sholat-sholat sunnah qobliyah ba'diyah di setiap waktu, dan fadilah-fadilahnya itu seingat saya sudah pernah kita bahas. Kemudian di antaranya sholat sunnah yang terafdal selain qobliyah ba'diyah adalah sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir tidak disyariatkan jamaah. Disyariatkan jamaah khusus hanya bulan suci Ramadan. Selain Ramadan tidak disyariatkan jamaah. Artinya nggak sunnah kemudian kita buat sholat witir jamaah di masjid atau untuk sholat
witir. Nah, sholat witir ini disebutkan di antara sholat terafdol. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat witir. Maka orang yang masuk sholat subuh, waktu subuh belum sholat witir, berdosa menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi lakukan Pak Bu sholat witir setiap malam. Sholat witir itu sholat terafdol dalam satu malam. Mohon maaf, saya tidak merendahkan tahajud Anda. Saya tidak merendahkan sholat hajat Anda atau sholat istikharah Anda di malam hari. Tapi lebih afdol sholat witir 1 rakaat daripada sholat tahajud berapapun. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, bukan mengatakan sholat fardu 6, tidak. Karena Imam Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu beda dengan wajib kalau mazhab Abu Hanifah. Mazhab kita kan sama kan, istilah fardu sama wajib. Mazhab kita beda fardu sama wajib itu di haji saja. Di haji fardu itu rukun, wajib itu wajib. Rukun sama wajib beda dalam haji ya. Dalam haji. Kalau dalam haji rukun harus dilakukan, kalau tidak dilakukan haji tidak sah. Kalau wajib dilakukan, tapi kalau ditinggalkan diganti dam hajinya sah. Hanya sekedar di haji saja kita membedakan antara rukun dan wajib. Mazhab Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau kita enggak, fardu wajib sama, gitu ya. Nah, Imam Abu Hanifah mengambil dasar dari hadis Nabi. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, Innallaha zadakum bi sholatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian dengan sholat yang lebih utama daripada onta merah. Onta kemerah-merahan itu maksudnya onta paling mahal, onta yang paling bagus. Nah, tadi kita sampaikan Nabi bersabda innallaha zadakum, Allah menambahkan kepada kalian. Imam Abu Hanifah mengambil dari kalimat zadakum menjadi wajib. Tapi kita mazhab Syafi'i tidak mengatakan wajib. Nah, khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf para ulama, jangan ditinggalkan sholat witir. Jangan ditinggalkan sholat witir. Dalam hadis juga disebutkan innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu witir, arti witir ganjil. Maka dan Allah senang yang ganjil. Fa'autiru, maka sholat witirlah kalian ya ahlal Qur'an, wahai ahlal Qur'an. Maka ini zahirnya perintah Nabi. Ya, sebagian ulama mengambil bahwa perintah Nabi itu wajib. Perintah Nabi itu wajib. Ya, meskipun mestinya mazhab kita tadi kita sampaikan mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat witir itu tidak wajib, hanya mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, aqallul witri rakaat, minimal witir 1 rakaat. Minimal witir 1 rakaat. Dilakukan dengan ganjil sampai 11. Dalam satu pendapat lain sampai 13. Ada pendapat mengatakan 11, ada pendapat sampai 13. Waktunya antara sholat isya sampai munculnya fajar. Antara waktu sholat isya sampai munculnya fajar subuh. Afdal bagi orang yang takut tidak bisa bangun di akhir malam untuk berwitir di awal malam. Jadi setelah ba'diyah isya sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Waliman tomi'a ayyakuma ayyutir akhirah.
bagi orang yang punya keinginan, ada harapan qiyamul lail, maka afdal witir dilakukan di akhir sholat malam. Yang penting dilakukan. Kita orang nggak pakai sibuk ini. Kenapa kok sholat witir di awal? Kenapa sholat witir pada isya? Kenapa? Yang penting dilakukan, Pak. Sama dengan ungkapan gini, sholat sunnah itu afdal di rumah. Sholat sunnah itu afdal di rumah, bukan di masjid. Sholat sunnah itu. Tapi kalau kita udah pulang ke rumah, yang ada nonton TV, yang ada ngobrol, akhirnya enggak sholat. Yang penting sholat dari orang akhirnya. Kita bicara yang penting ibadah, yang penting melakukan amal soleh. Wal faslu fihi afdal minal wasli. Memisah per rakaat lebih afdal daripada nyambung. Artinya kadang-kadang sekarang kan model aja Pak ya orang sekarang. Ramadan 3 rakaat semuanya digabung kayak sholat maghrib. Ada sebagian masjid-masjidnya itu. Boleh, tapi yang afdal 2 rakaat salam baru kemudian berdiri lagi. Melakukan 11 juga demikian, afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus lebih afdal. Boleh saja kalau umpamanya langsung 11 rakaat, gak pakai tahiyat, langsung semuanya. Boleh. Tapi afdalnya fasal. Fasal itu memisah, tetap 2 rakaat. Nabi juga bersabda, sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Wa yustahabu, dan disunnahkan ayat ro'a fi rakaati salatil akhir surat sabi isma rabbikal a'la fil ula wal kafirun fil tsaniyah wal ikhlas wal mu'awwidatan fil tsalitsah. Salat sunnah witir di rakaat berapapun, mau baca surat apapun terserah. Surat apapun terserah, kecuali di 3 rakaat terakhir salat witir. 3 rakaat terakhir salat witir sunnah baca rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rakaat ketiga 3 surat langsung. Ini kesunahannya. Dan sering kita sampaikan, Mbak, alangkah mulia kalau kita sholat itu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dimanapun juga sunnah Nabi itu nilainya menjadi lebih besar. Sering kita buat contoh misal maghrib malam Jumat itu sunnah baca qul ya ayyuhal kafirun, baca qul huwallahu ahad. Maghrib malam Isya malam Jumat, kalau ada yang hafal baca surat Jumat dan surat Munafikun. Surat Jumat dan surat Munafikun. Subuh hari Jumat baca surat Sajdah dan surat Al-Insan. Kalau ada yang hafal lebih afdal. Sholat Jumat baca sabbihisma rabbikal a'la sama hal ataka hadithul Ghasyiyah. Sekarang khotib Jumat bacanya Watini terus. Banyak baca Watini. Sunnahnya Nabi ditinggalkan. Lah kalau orang selalu mengatakan Allah sunnah aja pun, ya akhirnya hilang, Pak. Fadilah banyak hal dalam ibadah. Dan disunnahkan setelah witir untuk membaca Subhanal Malikil Qudus 3 kali dengan suara keras. Meskipun Anda sholat sendiri di rumah. Jadi selesai salam sholat witir baca Subhanal Malikil Qudus
Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Keraskan suara. Baru kemudian setelah itu Subuhul Kudus Rabbul Malaikati Waruh. 3 kali Subhanal Malikil Kudus, sunnah keras suara. Loh, nanti orang tidur biar bangun, mereka sudah waktunya mau subuh. Subhanal Malikil Kudus. Disebutkan ini doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagai ujian Nabi Ibrahim, disebutkan malaikat Jibril tanya sama Allah, "Ya Rabb, Engkau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih, tapi dia kaya raya." Nabi Ibrahim itu kaya raya. Nabi Ibrahim kambingnya puluhan ribu, kaya raya Nabi Ibrahim. Kalau katanya Allah berfirman, hatinya tetap hanya kepadaku. Kalau kau ingin, ujinya di bawah. Turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Ibrahim, aku barusan diajari zikir oleh Allah yang nilainya sangat besar, tapi ada maharnya." Apa maharnya? Semua kambingmu ini, puluhan ribu. Katanya Nabi Ibrahim, "Aku minta zikir itu ambil semua kambingku." Beliau kayak gitu, orang soleh itu, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi, bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, beliau sudah capek kerja dan capek membantu rumah tangga sampai tangan beliau ini pecah-pecah." Siti Fatimah, putrinya Nabi, minta sama Nabi untuk dikasih pembantu karena ada beberapa rampasan perang. Ada beberapa tawaran perang, rampasan perang. Katanya Rasulullah, "Wahai Aisyah, wahai Ali, kau mau membantu atau mau barusan aku diajari doa sama malaikat Jibril?" Langsung gak ada kemudian musyawarah, nggak ada, langsung yang diajarin malaikat Jibril. "Wahai Ali dan wahai Fatimah, kalau sebelum tidur bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33." Nggak jadi pembantu. Satu kejadian lagi, sangat perlu sama duit, sehingga kepingin meminta kepada Nabi 5 dirham saja, 5 dirham. Kemudian Nabi bersabda, "Maukah engkau 5 dirham ataukah 5 zikir yang barusan aku ketahui dari malaikat Jibril?" Langsung 5 zikir ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ucapkan setiap doa, "Ya awwal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin." Katanya Nabi, kalau mau baca 5 panggilan ini kepada Allah, maka doa setelahnya pasti dikabulkan oleh Allah. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya awal awalin, wahai yang awal dari semua yang awal. Ya akhiral akhirin, wahai yang akhir dari semua yang akhir. Ya dzal quwwatil matin, wahai zat yang memiliki kekuatan yang kokoh. Ya rahimal masakin, wahai yang mengasihi orang-orang miskin. Ya arhamar rahimin, yang paling rahmat dari semua yang rahmat. Tak perlu duit dan pikir gitu. Nah, kemudian malaikat Jibril tadi kepada Nabi Ibrahim mengajarkan ini, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subuh Kudus, Rabbul Malaikati Waruh. Maka ini disunnahkan untuk dibaca setelah sholat witir. Dan diantaranya juga setelah sholat witir itu memperbanyak istighfar, karena khususnya di waktu sahur,
sahur. Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka zikir paling utama sebelum subuh adalah istighfar. Karena itu nas Al-Quran. Saya tidak meremehkan zikir-zikir lain, tapi ketika sebelum subuh terafdal adalah istighfar. Dan di antaranya yang warid dari Nabi dalam riwayat Al-Imam Tabarani untuk membaca 27 kali dari astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 27 kali sebelum subuh. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Beda jamnya Pak ya, sama-sama sini. Lebih cepat sana dikit. Kira-kira sudah masuk ini. Mbak Diantar sama Kopiah. Masih kurang terang. Jadi gini, kalau kopiah itu dilakukan setelah adzan. Setelah adzan. Umpama dia lakukan setelah sholat fardu, boleh. Dan tetap adaan, bukan kotoran. Tetap adaan. Jadi umpamanya kita masuk kok pas udah komat, jangan pulang sholat kopiah kan gitu kan. Maka kita tetap sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, maka lakukan sholat sunnah qobliyah. Tetap adaan, bukan qadhaan. Setelah qobliyah baru kemudian kita ba'diyah. Kalau ba'diyah harus setelah sholat fardu. Gak boleh sebelum sholat fardu sholat ba'diyah apa? Fardunya belum, kan gitu kan ya. Tapi kalau qobliyah kayak gitu tadi. Qobliyah bisa dilakukan sebelum sholat fardu, bisa dilakukan setelah sholat fardu. Nah, oleh sebab itu semisal sholat maghrib juga demikian. Sholat maghrib kan mayoritas masjid setelah adzan langsung qomat. Padahal ada sholat qobliyah maghrib. Anda baca di semua kitab-kitab fikih qobliyah maghrib itu ada. Kenapa kok dilakukan langsung qomat? Karena memang ada pendapat mazhab Imam Syafi'i waktu maghrib itu terlalu cepat, sehingga harus dipertegas sholat fardu. Maka alasan itu ada hadis Nabi riwayat Imam Nasai. Barang siapa man sholal maghrib sita raka'atin, barang siapa yang sholat maghrib 6 rakaat, lam yatakallam bainahunna bisu'in, tidak dipisah dengan omongan. Antara 6 rakaat ini nggak pakai ngobrol. Adalna hintai rakaat sana, ya nilainya wasya minahariya. Maka 6 rakaat ini bernilai ibadah 12 tahun. Bernilai ibadah 12 tahun. Para ulama mengatakan 6 rakaat ini rakaat apa? 6 rakaat ini adalah 2 rakaat pertama qobliyah maghrib, karena tadi belum qobliyah. 2 rakaat kedua itu ba'diyah maghrib. 2 rakaat terakhir sholat awwabin. Sholat awwabin itu sholat setelah maghrib. Minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Sholat awwabin. Ada juga pendapat yang mengatakan sholat awwabin itu sholat duha. Sholat awwabin itu sholat duha. Ada pendapat sholat awwabin itu sholat setelah maghrib. Ada yang mengatakan sholat awwabin itu sholat duha. Awwabin itu artinya orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macamnya sholat sunnah. Macam-macamnya sholat sunnah. Insya Allah akan kita bahas pada majelis-majelis berikutnya
Ya, khususnya tadi kita kan berbicara tentang qobliyah subuh. Habis subuh itu banyak sholat sunnah. Ya, ada sholat isyraq, ada sholat duha, ada sholat istikharah mutlak. Syekh Nawawi Banten menyebut dalam kitab Nihayatul Zaid, sunnah untuk istikharah mutlak setiap awal pagi. Karena kita akan melakukan banyak aktivitas, maka istikharah mutlak itu mohon kepada Allah pilihan yang terbaik dalam semua urusan. Kalau kita kan istikharahnya kalau mau kawin aja ya kan? Iya, mau istikharah kalau mau minta anak orang, mau istikharah kalau mau pindah rumah, mau istikharah kalau mau kerja. Istikharah mutlak setiap keadaan. Kita minta dipilihkan yang terbaik dalam hari-hari kita. Ada juga yang mensunahkan untuk sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat. Karena sebelum kita melakukan segala sesuatu supaya diridhoi oleh Allah, kita sholat sunnah taubat. Dan berbagai macam dari macam-macam sholat sunnah. Insya Allah kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma la tadab bi majlisina hadza dabat illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la bala'an illa dafa'tah wa la miskinan illa agnaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha ridwan wa lana fiha salah illa qadaita wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.